Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen sharing tentang, yuk, latihan soal. Contoh latihan soal core value BUMN yang terakhir, yaitu kolaboratif. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channel YouTube ini. Kalau ada yang belajar seputar karir, termasuk seputar rekrutmen bersama BUMN terdekat, silahkan cek di bagian playlist. Di sana aku udah kelompokin videonya biar teman-teman lebih gampang. Dan kalau ada yang lagi nyari informasi lowongan pekerjaan, silahkan cek di bagian komunitas. Di sana aku reshare informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-temanku, khususnya yang ada di LinkedIn. Nah, teman-teman, aku saranin ya, kalau nonton video ini udah selesai dan video-video sebelumnya belum, tolong ditonton ya. Karena di sini aku memang kasih contoh latihan soal di mana masing-masing value ini aku jabarin per value gitu. Contoh soal amanah, contoh soal kompeten aja, contoh soal harmonis aja itu di masing-masing videoku. Biar teman-teman nanti paham gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan lebih dalam bisa hubungin aku lewat sosmedku yang teman-teman bisa temukan di channelku ini atau nanti di bagian belakang aku akan sharing. Nah, yuk teman-teman berhubung kita akan ngobrol soal kolaboratif, maka teman-teman harus sudah paham tentang ini. Kolaboratif yaitu core value terakhir yang ada di singkatan akhlak ini, yaitu artinya adalah membangun kerjasama yang sinergis, di mana nanti perilakunya itu ada beberapa, yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak yang berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Teman-teman silahkan pahami terkait dengan kata kunci yang ada. Membangun kerjasama, sinergis, kesempatan semua pihak, kontribusi, terbuka, nilai tambah, pemanfaatan SDM, tujuan bersama. Kayak gitu. Oke? Udah siap ya? Kita akan latihan soal santai aja. Nanti mungkin modal soalnya bisa beda-beda di tahapan rekrutmen bersama BUMN. Tapi nanti kalau teman-teman udah nonton ini, logikanya pasti nyambung. Yuk, kita latihan. Soal yang pertama, berikut bentuk membangun kerjasama yang sinergis sesuai dengan core value kolaboratif adalah kecuali apa nih, teman-teman? Mana jawabannya? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang E. Di atas ada kecuali, artinya yang salah, yang tidak merupakan bentuk membangun kerjasama yang sinergi sesuai dengan core value kolaboratif. Kenapa jawabannya? Mana yang salah? Kolaborasi antara tim IT dan tim keamanan informasi untuk merusak keamanan. Harusnya untuk memperkuat ya atau menjaga ya. A, B, C, D itu benar semua. A, kolaborasi antara tim penjualan dan tim pemasaran untuk merancang strategi pemasaran yang efektif. Betul. B, sinergi antara Departemen Produksi dan Departemen Penelitian dan Pengembangan untuk meningkatkan inovasi produk. Betul. Yang C, kerjasama antara manajemen senior dan karyawan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Itu juga betul. Kemudian yang D, kemitraan antara perusahaan dan lembaga pendidikan untuk memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan. Ini juga betul. Jadi yang salah atau jawaban untuk soal ini adalah yang E. Paham ya, teman-teman ya? Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Wah, panjang nih. Di sebuah perusahaan retail yang berkembang pesat, manajemen mempraktikkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Mereka mengadakan pertemuan reguler dengan para pemimpin tim untuk membahas visi dan tujuan perusahaan, serta meminta masukan dari seluruh karyawan. Jika hal tersebut dilakukan, maka mana nih teman-teman jawabannya? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang
Yang C, semua anggota tim merasa didengar dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang menghasilkan komitmen yang lebih tinggi terhadap visi perusahaan dan kinerja yang lebih baik secara keseluruhan. Kenapa A dan B itu salah? Sorry teman-teman, yang A itu ada typo. Beberapa anggota tim merasa didengar dan terlibat. Beberapa ya, gitu. Jadi harusnya semua. Yang B, kenapa B salah? Semua anggota tim merasa didengar walaupun diabaikan. Ada kata walaupun diabaikan. Ini juga otomatis salah. Silahkan nanti untuk soal-soal rekrutmen BUMN ke depan yang di bagian core value akhlak ini, teman-teman silahkan baca secara seksama ya. Jangan sampai nanti teman-teman kurang seksama, ada beda-beda tipis seolah-olah kok kunci jawabannya, kok pilihan jawabannya sama semua gitu. Kayaknya bener semua gitu. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal selanjutnya. Apa nih? Di sebuah perusahaan retail yang beroperasi secara global, manajemen menerapkan strategi pemanfaatan sumber daya melalui kolaborasi antara Departemen Penjualan dan Departemen Keuangan. Kolaborasi ya. Tim penjualan bertanggung jawab untuk meningkatkan penjualan dan mengelola hubungan dengan pelanggan, sementara tim keuangan fokus pada pengelolaan keuangan perusahaan dan analisis kinerja keuangan. Oke. Dengan memanfaatkan data penjualan yang akurat dan analisis kinerja keuangan yang mendalam, kedua tim berhasil mengidentifikasi peluang pertumbuhan baru dan merancang strategi harga yang kompetitif. Jika core value kolaboratif tersebut diaplikasikan, maka apa nih teman-teman jawabannya? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang B. Perusahaan berhasil meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan margin keuntungan, dan memperkuat posisi pasar di berbagai wilayah geografis. Kenapa A dan C salah? Yang A, perusahaan berhasil meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan margin keuntungan, dan melemahkan posisi di pasar. Ada kata melemahkan, nggak mungkin ya. Positif-positif gitu. Jadi bukan itu jawabannya. Yang C, perusahaan berhasil meningkatkan pendapatan, gagal meraup keuntungan. Ya enggak dong. Kita udah lihat itu di atas core value kolaboratifnya itu diaplikasikan dengan bagus gitu ya. Jawabannya yang benar adalah yang B. Oke, kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Bentuk berikut bentuk membangun kerjasama yang sinergis sesuai dengan core value kolaboratif adalah kecuali. Ya, jawabannya adalah yang D. Kolaborasi antara manajemen dan karyawan dalam merancang kebijakan perusahaan yang buruk. Jelas ya. Kecuali berarti hal yang negatif yang sebaliknya. A, B, C, E itu benar. A, sinergi antara tim produksi dan logistik untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Betul. B, kerjasama antara Departemen Keuangan dan Departemen Operasional untuk perancang anggaran yang realistis. Itu betul. Yang C, kemitraan antara perusahaan dan penyedia layanan logistik untuk meningkatkan distribusi produk. Itu juga betul. Yang E, sinergi antara tim sumber daya manusia dan manajemen dalam mengembangkan program kesejahteraan karyawan. Itu juga betul. Jadi yang salah, yang kecuali adalah yang D. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Dalam sebuah perusahaan manufaktur yang berorientasi pada inovasi, manajemen menyadari pentingnya kolaborasi lintas departemen dalam menciptakan nilai tambah bersama. Itu ya, ada menciptakan nilai tambah bersama itu perilakunya ya. Penerapan perilaku kolaboratif. Program ini memberikan kesempatan kepada semua karyawan untuk berkontribusi dalam merancang dan mengembangkan produk-produk baru. Jika perusahaan ingin berhasil menciptakan portofolio produk yang lebih beragam dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, maka penerapan core value kolaboratif yang harus dilakukan adalah yang mana? Teman-teman, silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Oke, udah ketemu ya. Jawabannya adalah yang B. Mengadakan program inovasi internal yang melibatkan karyawan dari berbagai divisi untuk memberikan kesempatan kepada semua karyawan berkontribusi dalam merancang dan mengembangkan produk-produk baru. Kenapa A dan C itu salah? Bentuk kalimatnya kayaknya mirip ya. Kita temukan kata kuncinya yang salah di mana. Yang A, mengadakan program inovasi internal yang melibatkan beberapa karyawan
dari berbagai divisi untuk memberikan kesempatan kepada semua karyawan berkontribusi dalam merancang dan mengembangkan produk-produk baru. Dari mana kata negatifnya? Melibatkan beberapa karyawan. Harusnya semua karyawan, atau tulis saja karyawan gitu. Jadi A salah. Yang C, mengadakan program inovasi internal yang melibatkan karyawan dari satu divisi saja. Nah, ini ada kata satu divisi saja ya. Itu juga salah. Jadi yang benar adalah yang B. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Berikut bentuk membangun kerjasama yang sinergis sesuai dengan core value kolaboratif adalah kecuali. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang C. Kolaborasi antara tim teknis dan tim pelayanan pelanggan untuk menambah masalah teknis pelanggan. Bukan ya, untuk mengurangi harusnya ya, atau menanggulangi. Maksudnya menambah masalah ya. ABDE itu adalah contoh penerapan core value kolaboratif. A. Kerjasama antara Departemen Penjualan dan Departemen Layanan Pelanggan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Betul. B. Kemitraan antara perusahaan dengan organisasi nirlaba untuk mendukung inisiatif keberlanjutan. Betul. D. Sinergi antara tim riset pasar dan tim pengembangan produk untuk merancang produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Betul. Yang E. Kerjasama antara Departemen Pengadaan dan Departemen Keuangan untuk mengelola keuangan perusahaan secara efisien. Itu juga betul. Yang salah, yang kecuali itu adalah yang C. Oke, teman-teman, udah salah berapa nih latihan soalnya? Kita lanjut ya ke tahap selanjutnya. Ini adalah contoh soal selanjutnya. Waduh. Dalam sebuah startup teknologi yang inovatif, manajemen menerapkan strategi pemanfaatan sumber daya melalui kolaborasi antara tim pengembangan produk dan tim penjualan. Tim pengembangan produk bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan solusi teknologi yang revolusioner, sementara tim penjualan fokus pada memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan feedback pelanggan secara langsung dan analisis pasar yang mendalam. Teman-teman, lihat ya, dengan memanfaatkan feedback pelanggan secara langsung dan analisis pasar yang mendalam itu adalah bentuk perilaku memanfaatkan sumber daya yang ada. Itu kan sumber daya nih. Ya, ada sumber daya. Kedua tim berhasil merancang produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jika value kolaboratif tersebut dilakukan, maka hasilnya adalah silahkan pause videonya teman-teman dan temukan jawabannya. Ya, udah ketemu ya. Jawabannya adalah yang A. Perusahaan berhasil mendapatkan keuntungan kompetitif di pasar, meningkatkan pendapatan, dan memperluas basis pelanggannya secara cepat dengan cepat gitu. B sama C kenapa salah? Coba yang B, perusahaan gagal mendapatkan keunggulan. Ada kata gagal, jelas salah. Yang C, perusahaan berhasil mendapatkan keunggulan kompetitif, menurunkan pendapatan, malah menurunkan ya, jelas salah. Jadi yang benar adalah yang A. Lanjut ke latihan soal selanjutnya. Wih, panjang lagi nih. Dalam sebuah startup teknologi yang inovatif, para pendiri perusahaan menerapkan prinsip keterbukaan dengan mendorong karyawan untuk berpartisipasi dalam sesi brainstorming yang terbuka dan tanpa hambatan. Jika perusahaan ingin berhasil menciptakan solusi-solusi kreatif dan inovatif, serta pengembangan serta mengembangkan produk-produk yang responsif terhadap kebutuhan pasar, maka penerapan core value kolaboratif yang harus dilakukan adalah silahkan teman-teman temukan jawabannya yang benar yang mana. Silahkan pause videonya. Oke, udah ketemu ya jawabannya. Jawabannya adalah yang A. Setiap karyawan didorong untuk menyumbangkan ide-ide baru dan berbeda tanpa memandang hierarki atau jabatan. Ini lo debat ya, teman-teman ya. Penerapan core value kolaboratif. B, C, D. Kenapa salah? Yang B. Setiap karyawan didorong untuk tidak menyumbangkan. Ada kata tidak. Tidak salah. Yang C. Setiap karyawan didorong untuk menyumbangkan ide-ide baru dan berbeda dengan memandang hierarki. Harusnya tanpa, bukan dengan. Yang D apa nih? Satu karyawan didorong. Satu. Ya, jelas salah. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Berikut bentuk membangun kerjasama yang sinergis sesuai dengan core value kolaboratif adalah kecuali. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya, udah ketemu ya.
teman-teman? Jawabannya adalah yang B. Kolaborasi antara manajemen proyek dan tim eksekusi untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dan boros anggaran. Ada kata boros anggaran. Itu kecuali berarti yang tidak menerapkan core value kolaboratif. Boros anggaran ya enggak dong. A, C, D, E itu benar. A. Kemitraan antara perusahaan dengan pemasok lokal untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal. Betul. C. Sinergi antara tim desain dan tim produksi untuk meningkatkan efisiensi proses manufaktur. Betul. Yang D. Kerjasama antara departemen penjualan dan pemasaran untuk mengintegrasikan kampanye pemasaran dan penjualan. Terus ya, tim sales and marketing gitu betul. Yang E. Kemitraan antara perusahaan dengan komunitas lokal untuk mendukung program tanggung jawab sosial perusahaan. Itu juga betul. Jadi yang salah adalah yang B. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Di sebuah perusahaan konsultasi manajemen, manajemen tingkat atas ingin mempraktekkan budaya terbuka dan inklusif dengan mengadakan forum diskusi rutin yang melibatkan semua karyawan dari berbagai tingkatan dan departemen. Jika perusahaan ingin mampu mengidentifikasi peluang baru, meningkatkan kualitas layan, dan memperkuat hubungan internal yang positif, maka penerapan core value kolaboratif yang harus dilakukan adalah apa, teman-teman? Silahkan temukan satu jawaban yang benar. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Oke, udah ketemu ya jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Setiap karyawan diberikan kesempatan untuk berbagi ide, pengalaman, dan masukan untuk meningkatkan proses bisnis dan layanan konsultasi perusahaan. Itu betul, teman-teman. Itu yang harus diterapkan ya. Kalau manajemen tingkat atas tadi ingin mempraktekkan budaya terbuka dan inklusif kayak gitu. Ya, teman-teman ya, dengan mengadakan forum diskusi. Apa nih, teman-teman? Kenapa kok A, B, D itu salah? Yang A, tiap karyawan tidak diberikan kesempatan. Oh, kan. B, beberapa karyawan diberikan beberapa. D, sebagian karyawan diberikan sebagian. Harusnya setiap karyawan. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Berikut bentuk membangun kerjasama yang sinergi sesuai dengan core value kolaboratif adalah kecuali. Silahkan teman-teman temukan jawabannya. Ya, ada ketemu teman-teman? Jawabannya adalah yang A. Semua jawaban salah kecuali gitu ya A. Kenapa? Karena B, C, D, E itu benar, benar semua. B, sinergi antara tim pengembangan perangkat lunak dan tim pengujian untuk meningkatkan kualitas produk. Betul. C, kerjasama antara departemen komunikasi dan manajemen dalam mengelola reputasi merek perusahaan. Betul. Yang D, kemitraan antara perusahaan dengan pesaing dalam industri untuk memecahkan masalah industri secara bersama. Betul. Yang E, kolaborasi antara tim manufacturer dan tim kualitas untuk meningkatkan standar kualitas produk. Itu juga betul. Jadi yang salah adalah yang A. Oke ya, teman-teman. Udah berapa soal nih yang salah jawab? Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Wih, panjang. Di sebuah perusahaan manufaktur yang berkembang pesat, manajemen menerapkan strategi kolaborasi antara tim produksi dan tim logistik untuk meningkatkan efisiensi operasional. Tim produksi fokus pada meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, sementara tim logistik bertanggung jawab untuk mengelola pengiriman dan rantai pasokan. Dengan memanfaatkan data analitik dan sistem manajemen persediaan yang canggih, teman-teman, dengan memanfaatkan data analitik dan sistem manajemen, ini penerapan core value, apa memanfaatkan sumber daya yang ada ya. Kedua tim berhasil menyinkronkan, menyinkronkan jadwal produksi dengan pengiriman bahan baku yang tepat waktu. Penerapan value kolaboratif di atas diharapkan dapat membuat titik-titik. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya, udah ketemu teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah yang C. Perusahaan berhasil mengurangi biaya produksi dan waktu tunggu, meningkatkan tingkat layanan pelanggan, dan mencapai pertumbuhan yang signifikan dalam pangsa pasar industri. A dan B itu salah. Kenapa A dan B itu salah? Yang A, coba ya.
Perusahaan berhasil mengurangi biaya produksi, tuh, menambah waktu tunggu, ya jelas enggak dong teman-teman. Biaya produksinya turun, tapi pekerjaannya, hmm. Yang B, perusahaan berhasil mengurangi biaya produksi dan waktu tunggu, meningkatkan tingkat layanan pelanggan, dan gagal mencapai pertumbuhan yang signifikan. Ya, gagal. No. Yang benar adalah yang C. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nggak usah dibaca sih. Ini langsung tahu kan ya. Kolaboratif. Kan kita lagi bahas kolaboratif. Tapi nanti kalau di soal ya aku mix, teman-teman pasti harus paham ya. Kita baca ya. Di sebuah perusahaan retail besar yang menjual produk-produk fashion, tim penjualan dan tim pemasaran bekerja keras untuk meningkatkan penjualan selama musim liburan yang akan datang. Tim penjualan telah mengidentifikasi tren pasar yang menunjukkan peningkatan minat pelanggan terhadap koleksi musim liburan. Sementara tim pemasaran telah melakukan riset yang mendalam tentang preferensi konsumen dan tren pemasaran yang efektif. Hal ini berarti kedua tim telah mengaplikasikan core value apa? Ya, kolaboratif. Kayak gitu. Kita lihat ya. Tuh, kolaboratif. Kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman ada soal. Kayaknya sih ini soal yang terakhir ya, teman-teman ya. Di sebuah perusahaan teknologi besar, tim IT dan tim keamanan informasi bekerja sama untuk mengatasi tantangan keamanan data yang semakin kompleks. Tim IT bertanggung jawab untuk mengelola infrastruktur teknologi perusahaan, sementara tim keamanan informasi memiliki tugas untuk melindungi data sensitif dari ancaman cyber. Dengan kolaborasi yang erat, kedua tim mempelajari tren keamanan terbaru, menganalisis kerentanan sistem, dan mengimplementasikan solusi keamanan yang canggih. Mereka mengadakan pertemuan rutin untuk membagikan informasi tentang serangan cyber yang baru, menguji sistem keamanan dengan simulasi serangan, dan meningkatkan kesadaran keamanan di antara karyawan. Hal yang mungkin terjadi setelah itu adalah yang mana nih, teman-teman? Pilihannya cuma dua. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya, udah ketemu ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang A. Keamanan data perusahaan berhasil ditingkatkan, melindungi informasi sensitif dari potensi pelanggaran keamanan, dan memperkuat reputasi perusahaan di mata pelanggan dan mitra bisnis. Kenapa bisa lah? Keamanan data perusahaan berhasil diturunkan, harusnya ditingkatkan, bukan diturunkan. Gitu. Jawabannya adalah yang A. Oke, teman-teman udah mulai punya feel ya terkait dengan value kolaboratif kayak gitu. Itu adalah rangkaian contoh soal, latihan soal untuk kesempatan kali ini. Nanti ke depan, ini kan aku udah selesai ya, teman-teman ya. Untuk latihan core value yang satu-satu gitu. Teman-teman silahkan cek video-video sebelumnya. Aku ada satu video bahas A, K sendiri, H sendiri, L sendiri, A kedua sendiri, K kedua sendiri gitu. Jadi nanti ke depan aku akan kasih nih ya akhlak secara mix, latihan soalnya aku campur dan aku mulai bahas soal TKD kayak gitu. Teman-teman silahkan kalau mau cari referensi yang lain, perbanyak latihan soal teman-teman karena memang setiap tahun itu pasti akan ada tes ini ya. Jadi satu gitu. Tes Core Values BUMN dan TKD itu di awal-awal setelah administrasi gitu. Jadi teman-teman biasakan dengan ini. Kalau kita refleksikan dengan tahun sebelumnya soal core values BUMN ini kan soalnya singkat-singkat kayak gitu. Tapi kalau teman-teman udah nonton rutin videoku, teman-teman, yang soalnya aku perpanjang kayak gitu, nanti kalau soalnya keluarnya pendek juga teman-teman akan mudah. Kalau nanti model soalnya juga berubah gitu, jadi lebih kompleks, terus teksnya banyak, pilihannya banyak kayak gitu, teman-teman juga udah punya journey-nya untuk memahami terkait dengan value-nya, definisinya, dan contoh perilakunya gitu. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kalau mau diskusi lebih dalam silahkan bisa hubungin aku lewat sosmedku ini. Tinggal DM aja, connect aja, kirimin email aja. Nanti kita akan diskusi lebih dalam. Nggak harus soal rekrutmen bersama BUMN. Soal karir juga nggak masalah. Review CV, latihan interview, cara nemuin loker tertentu, nggak apa-apa. Kita diskusi aja, gratis teman-teman, santai. Oke, aku ulang ya, gratis. Silahkan dimanfaatkan kayak gitu. Sebelum aku ada video klarifikasi, ini masih gratis gitu. Selalu gratis sih, santai teman-teman. Aku ada yang bayar, ada yang gratis, tapi kita manfaatkan yang gratisan dulu. Oke, semangat gitu.
Pokoknya yang penting teman-teman fokus latihan, 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 latihan soal, pasti bisa, jangan down dulu, jangan kayak aduh bisa nggak ya, aduh ini, aduh yang terima, aduh jangan, aduh, kayak begitu. Positif, oke? Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih, sukses selalu.